buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami. Sepanjang malam engkau sudah menjagai kami, dan pagi hari engkau bangunkan kami. Engkau taruhkan hati yang rindu untuk berjumpa dengan engkau, dan kemenangan itu kau berikan bagi setiap kami semuanya. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu. Kesempatan untuk kami bisa kembali beribadah itu adalah anugerah besar yang Tuhan berikan. Dan biarkanlah kami bawa hidup kami untuk kami menyembah dan memuliakan Engkau. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama sepakat semuanya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Siapkan hati kita bersama-sama. Kita percaya bahwa ketika kita bersyukur, ada sukacita besar melimpah bagi setiap kita semuanya yang datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidup kami memuaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Segenap hati nyatakan pada Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, tak akan pernah kami bisa untuk memahami jalan-jalan yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi biarkanlah kami takkan pernah menanyakan lagi, tetapi mau tetap percaya hanya kepada rencana-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
Mari bersama-sama kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau sebentar nanti kita juga akan menerima tubuh dan darahnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingat kasihnya dan ingat kebaikannya yang membawa kita bisa hidup sampai hari ini, yang membawa kita untuk bisa terus mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan sampai detik hari ini. Untuk itu mari bersama-sama kita berdiri dan kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu mengajar kita untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kanan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang di rumah dengan segenap hatimu, nyatakan pujian ini bersama-sama. Terima kasih. Ajarku memahami semua yang kau ingin. Tak mudah untuk memahami apa yang menjadi keinginanmu buat hidup kami. Tak mudah untuk hidup kami bisa memuaskan hatimu Tuhan. Tapi biarkanlah mulai pagi hari ini kami merelakan hidup kami untuk Tuhan pakai. Segenap hatimu bersama-sama semuanya katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Sekali lagi mari bersama-sama segenap hatimu semuanya. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Biarkanlah ini menjadi kerinduan kami, hidup kami bisa memuaskan hatimu Tuhan. Amin. Serahkan diri ke nabi karyamu, serahkan diri ke nabi karyamu, serahkan diri ke nabi karyamu. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita. Bersama semuanya katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Semua diberkati Tuhan, semua sehat. Coba lihat samping kiri kanan, berikan salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari bersama-sama semuanya sukacita di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi bersama-sama semuanya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya bermegah, tiada bandingannya. Semua say, dekam
sepanjang hidup kita kasih setianya selalu ada menjaga hidup kita. Siapkan hati kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teduhkan hati kita. Renungkan pujian ini. Ada kalanya apa yang kita harapkan itu tidak sesuai. Bahkan apa yang ada di sekeliling kita rasakan tidak peduli akan hidup kita. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita akan tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu indah buat kita. Bapak Ibu Saudara, teduhkan hati, biar singer memuji Tuhan. Mari renungkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau berikan
betapa baiknya Tuhan itu bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami boleh berjalan dengan kekuatan yang dari sorga adanya. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Semua karena anugerah. Tiap hembusan nafas kami syukuri semua Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Dan tiap darah yang mengalir di nadi kami menjadikan kami hidup. Dan kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dikerjakan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini umat-Mu datang beribadah kepadamu. Kami tahu masih ada mara bahaya sakit penyakit. Tapi kami dengan setia datang kepadamu, hanya ingin menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan akan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berfirmanlah Tuhan kepada kami, sebab firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami untuk berjalan dengan penuh keberanian dan kekuatan yang dari surga. Kami buka telinga kami buka hati kami, taburi firman-Mu yang akan bertumbuh berbuah bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Biarlah negara kita menjadi lebih baik setelah beberapa vaksin sudah disuntikkan. Dan kita warga negara biar taat semua ya, disuntik vaksin semua ya. Tunggu giliran. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita bukan hanya masuk ke dalam perjamuan kudus, tapi ada sakramen baptisan air yang akan segera dilaksanakan. Ada putra-putri kita yang akan masuk ke dalam baptisan air. Biarlah mereka setelah sekian lama mengalami katekisasi, hari ini mereka dibaptis dan mendengar firman Tuhan menjadi bekal bagi kalian untuk setia kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita semua ya. Firman Tuhan hari ini akan membawa kepada kita untuk melihat dan memperkokoh iman kita yang percaya kepada Tuhan, supaya di zaman yang semakin bengkok ini kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berdiri tetap di Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama mulai dari kata tetapi berkatalah Musa. Siap, 3, 4. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita pernah melihat ayat-ayat ini. Dan tentu kita kenal tokoh yang sedang kita bahas hari ini, yaitu Musa. Musa berkata kepada bangsa itu melalui pencerahan iluminasi Roh Kudus bahwa kamu jangan takut. Dan dia menggunakan satu kata yang begitu menarik perhatian saya, yaitu berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jangan takut, berdiri tetap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman ini bukan hanya sebuah kata-kata yang tidak punya makna. Tetapi hari ini kita belajar apa yang dimaksud oleh Musa dengan berdiri tetap. Jangan takut, berdiri tetap. Saudara, ketika ketakutan datang melanda, kadang-kadang kita tidak tahan untuk tetap berdiri.
Banyak orang yang melarikan diri karena ketakutan. Ya, begitu lihat macan, takut kan, lari, menjauh. Ya. Ada orang takut bersembunyi. Ada orang takut, ya naik pohon. Tetapi Musa katakan jangan takut, berdiri tetap. Jangan kemana-mana, berdiri tetap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdiri tetap lebih dari sebuah tindakan yang mekekang berdiri begini. Enggak, Bapak Ibu. Maksud Musa itu punya makna yang lebih daripada sekedar sebuah tindakan berdiri. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, di sana dituliskan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup sebuah bangsa yang besar. Ini cerita tentang Yusuf. Ternyata berdiri tetap yang dimaksud oleh Musa adalah jangan gampang menyerah. Berdiri tetap artinya jangan gampang menyerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf berkali-kali mengalami persoalan masalah. Dan persoalan masalah yang dia alami bukanlah persoalan masalah biasa, tapi persoalan masalah yang berat. Bahkan nyawa, kematian bisa saja mengambil dan merenggut dari hidupnya. Tapi Yusuf tetap berdiri tetap. Yusuf tidak takut. Bahkan ketika fitnah itu datang, ketika istri Potifar hendak merayunya, dia tidak goyah. Sampai jubahnya tertinggal di kamar Potifar. Saudara dikasih dalam Tuhan, dia tidak takut sebab dia melakukan yang benar di hadapan Allah. Dia berdiri tetap. Walaupun setelah dia setia, dia masuk penjara. Dia setia, dia difitnah. Dia setia, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat. Kesetiaan Yusuf tidak berubah. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia tidak menyerah dengan semua situasi yang sulit yang dia hadapi. Dia terus maju sampai pada akhirnya dia menjadi raja. Dia yang mengendalikan kerajaan. Dia menjadi besar. Oleh karena itu pesan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini sama. Jangan takut, berdiri tetap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dengar ini kabar saja sudah banyak yang gentar. Tapi firman Tuhan hari ini katakan jangan takut, berdiri tetap. Jangan takut, jangan menyerah dengan keadaan. Tetap pegang firman-Mu. Ini mengandung perintah kepada kita orang percaya. Ketika kita direndahkan, ketika kita berada dalam kesukaran-kesukaran besar, kita tidak akan mundur. Kita akan maju ke depan menghadapinya, sehingga kemenangan bisa kita raih. Saudara, saya pernah pesan kepada kita semua melalui firman Tuhan, bahwa orang Kristen itu punya dua pilihan saja, yaitu menang atau belajar. Banyak orang yang berpikir orang Kristen hanya punya dua pilihan, menang atau kalah. Kalah di dalam kamus kita, orang Kristen, orang percaya tidak ada. Yang ada adalah menang atau belajar. Win or learn. Belajar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah kalah. Ketika kita terpuruk, di saat itulah kita belajar. Dan kalau kita tahu bagaimana mengelolanya, bagaimana apa yang kita dengar hari ini seperti yang dikatakan Musa, berdiri tetap, maka kita tidak akan pernah kalah. Kita belajar dari kesalahan untuk mencapai kemenangan.
Yusuf tidak pernah kalah. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, orang berpikir kalah. Dan saatnya dia katakan, manusia mereka-rekakan yang jahat padaku, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Dan maksudnya adalah untuk kebaikan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13. Berbunyi demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan bilang jangan takut, berdiri tetap, dan jangan mudah menyerah dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita menyerah dengan keadaan, maka keadaan tidak akan membantu kita menjadi lebih baik. Justru dia akan menarik kita ke dalam yang lebih gelap dan lebih buruk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam suasana seperti sekarang ini, banyak ketakutan. Tetapi yang perlu saya garis bawahi kepada kita semua, kita harus berdiri tetap, jangan gampang menyerah. Memang keadaan sulit, mari kita perjuangkan. Sebab hidup adalah perjuangan. Oleh karena itu, setiap perkara yang diberikan Tuhan kepada setiap kita orang percaya, dapat kita tanggung, karena Dialah yang memberi kekuatan kepada saya dan Anda. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa maksudnya berdiri tetap? Di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-18 dituliskan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, maaf, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pertama-tama waktu Musa bilang jangan takut, berdiri tetap, dia mau memberitahukan kepada umat Israel supaya jangan menyerah dengan keadaan. Memang keadaan ini sangat buruk. Memang keadaan ini akan bisa datang sewaktu-waktu mencelakakan. Tetapi jangan menyerah. Mari kita perjuangkan. Dan yang kedua, Musa hendak berkata kepada orang-orang Israel supaya mereka tidak menjual prinsip-prinsip sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Daniel menjadi contoh bagi kita pada pagi hari ini, bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan, dia betul-betul, terima kasih, dia betul-betul menghargai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daniel sejak kecil diajarkan untuk setia kepada Tuhan. Daniel sejak kecil belajar firman Tuhan. Daniel seorang muda yang kemudian bangkit menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pilihan yang harus dia pilih. Kemarin kita mendengar firman Tuhan ya, pilihan mau mati apa hidup. Kita pilih hidup bukan? Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel ketika menghadapi situasi seperti ini, dia bilang lebih baik aku mati dengan setia kepada Tuhan daripada aku mati dengan tidak setia kepada Tuhan. Ketika disuruh pilih mau menyembah patung emas itu atau tetap setia kepada Tuhan, dia pilih tetap setia pada Tuhan. Konsekuensinya ada apa? Konsekuensinya dia harus dilempar ke dalam dapur api. Dia harus kemudian masuk ke dalam gua singa. Saudara, tentu ini adalah keadaan yang berbahaya. Tapi kita tahu bahwa Daniel kemudian diselamatkan oleh tangan Allah. Dan kita kemudian berkata, ya karena Tuhan menyelamatkan maka Daniel mau berkata demikian. Tidak Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak
pilihan itu betul-betul pilihan yang tidak menjual prinsip. Dia bilang, Tuhanku pasti akan menolong aku. Tetapi seandainya tidak, seandainya Tuhan tidak menolong aku, dan seandainya aku dilempar ke dalam dapur api kemudian aku mati, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, kita sering diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Ya, situasi ikut Tuhan atau ikut dunia. Dan banyak orang yang gagal loh Bapak Ibu. Banyak orang yang gagal. Tidak peduli dia pendeta, tidak peduli dia jemaat biasa. Kalau sudah lihat dunia, kadang-kadang kita dibutakan oleh dunia. Sudah dikasihan Tuhan, ketika ditawarkan uang atau ikut Tuhan, banyak orang yang lari ke uang daripada ikut Tuhan. Ketika ditawarin nafsu daripada Tuhan, banyak orang pilih nafsu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasihan Tuhan, Daniel tidak menjual prinsipnya ini. Kita semua orang percaya dengar firman Tuhan hari ini. Berdiri tetap. Artinya jangan jual prinsip-prinsip. Hanya karena hal-hal yang sementara di dunia ini. Ya, adik-adik yang mau masuk ke dalam baptisan air. Setelah kalian masuk ke dalam baptisan air, mungkin setelah keluar kalian akan ditawarkan oleh prinsip-prinsip dunia. Ya, apalagi ini ya kalau masih muda-muda, biasanya itu pasangan hidup. Ya, nggak apa-apalah. Ya, nanti kita doakan supaya bisa bertobat. Ya, kalau bertobat, kalau enggak ketarik Bapak Ibu ya. Saudara, jangan jual prinsip-prinsip imanmu. Jangan jual dan pertahankan itu, karena itu yang dikatakan Musa kepada orang Israel. Berdiri tetap. Jangan jual prinsip-prinsipmu. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21, kepotong ya. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 11 sampai 13. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 11 sampai 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawan, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbangkanlah, jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh di dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihatlah Daud melakukan kesalahan, Daud melakukan pelanggaran. Alih-alih dia lari dan bersembunyi, alih-alih dia menggunakan segala cara untuk mendebat Tuhan, tidak, saudara. Dia bilang, ya aku salah. Kemudian dia tetap menjaga prinsip-prinsip kehidupannya. Lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada aku jatuh ke tangan manusia. Dia minta dia sendiri yang dihukum. Jangan penyakit sampar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia ingin dia sendiri yang mengalami hukuman. Dia tidak mau orang lain mengalaminya karena dia yang bersalah. Saudara, lihat, Daud menjaga prinsip-prinsip. Jangan jual prinsip-prinsip kita kepada hal yang sepele Bapak Ibu. Hanya karena kita lapar, kita jual prinsip kita hanya karena perut. Jangan jual prinsip-prinsip kita hanya karena nafsu dan tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebab apa yang diberikan dunia ini akan membinasakan kita.
Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, berdiri tetap, jangan menyerah dengan keadaan. Berdiri tetap, jangan jual prinsip-prinsip. Jangan gampang jual prinsip, Bapak Ibu. Jangan gampang jual iman gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin saya melihat ada yang ketangkep KPK. Namanya Paulus, Bapak Ibu. Kok Paulus ya namanya? Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasanya sulit ya orang Kristen untuk menjaga prinsip-prinsipnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang daripada melawan arus, lebih baik kita ikut arus. Hari ini kita belajar, minimal kita di sini, jagalah prinsip-prinsip hidup. Jangan jual prinsip hanya karena hal sementara. Sebab yang sementara itu akan musnah, hilang dan lenyap. Oleh karena itu, Tuhan mau kita punya keberanian, bahkan di saat seburuk apapun, biarlah keberanian itu membuat kita maju, bukan menjadi pengecut, kemudian mundur, kembali kepada dunia. Jangan. Ingat, hari ini menjadi hari yang penting. Hari yang penting bagi kalian bertiga dan kita semua. Ya, masuk ke dalam baptisan air. Menjadi pengingat kepada kita. Waktu kita mau melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan, ingat hari ini. Ingat hari-hari di mana gembalamu, Pak Endras, mengajarkan kepadamu kesetiaan, kesucian, kebenaran dalam katekisasinya selama berminggu-minggu. Sudah kalian dengar. Jangan itu berlalu begitu saja. Dan Bapak Ibu, kita semua juga sudah dengar firman. Jangan itu berlalu begitu saja. Jangan takut, berdiri tetap. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 dituliskan begini. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Musa bilang, jangan takut, berdiri tetap, dia sedang ingin mengajarkan kepada orang-orang Israel. Dia bilang jangan gampang nyerah ya. Jangan jual prinsipmu. Sebab Tuhan yang nyuruh nih. Kemudian yang ketiga. Ketika dia bilang mari berdiri tegap. Mari berdiri tetap. Itu artinya apa? Itu artinya dia mau Allah memulihkan diri kita, Bapak Ibu. Dengan berdiri tetap, kita sedang memulihkan diri. Terlalu banyak kesibukan mungkin Bapak Ibu. Sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Terlalu banyak masalah mungkin Bapak Ibu. Sehingga pikiran ini tidak bisa fokus. Kemudian Musa bilang, kalau begitu jangan takut, berdiri tetap. Pulihkan dirimu. Ingat-ingat lagi apa yang ada pada dirimu. Percayalah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita perlu waktu-waktu khusus untuk berdiam diri Bapak Ibu. Sebenarnya kasih dalam Tuhan, dalam waktu sebulan 2 bulan ya, Januari sampai Februari, kita sudah kehilangan 4 orang jemaat yang pulang ke rumah Bapa. Saudara, itu membuat kesedihan Bapak Ibu. Membuat kesedihan, membuat tangisan, membuat kepanikan begitu ya. Saudara, akhirnya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Saya sama Bu Gembala bilang, sudah mau buat apa lagi? Ya, kita hanya bisa berpasrah kepada Tuhan. Kemudian kami berdiam diri di dalam doa bersama dengan keluarga. Di dalam berdiam diri itulah keadaan kemudian dipulihkan. Menyadarkan kepada saya bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya. Menyadarkan kepada saya sendiri khususnya juga
bahwa sesungguhnya manusia juga akan mati. Menyadarkan kepada saya, apa yang aku pertahankan, bahkan diriku pun nanti akan mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berdiam diri, kita mulai tahu prinsip-prinsip yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita berdiam diri, maka Tuhan mulai memulihkan keadaan kita, mulai memulihkan pikiran kita, mulai memulihkan kekuatan kita. Sehingga kita akan merasakan bahwa hadirat Tuhan datang kemudian memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Oh, benar bahwa kita tidak harus menyerah. Sebab Tuhan memberi pencerahan kepada kita untuk melakukan ini dan itu di dalam tindakan kita selanjutnya. Firman Tuhan bilang, aku sudah memberikan keselamatan kepadamu. Musa bilang, jangan takut, berdiri tetap, keselamatan dari Tuhan itu pasti datang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keselamatan itu pasti datang. Keselamatan saya dan Anda itu pasti datang. Sebab memang saya dan Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, sesungguhnya kita tidak takut dengan kehidupan. Paulus bilang apa? Hidup bagiku Kristus, mati itu untung. Bagaimana bisa mati itu untung? Sebab Paulus merasa bahwa dia sudah mendapatkan keselamatan. Kalau manusia hanya bisa merobek tubuhnya, tapi tidak dapat mengambil keselamatan. Luar biasa. Oleh karena itu hari ini kita harus belajar untuk berdiri tetap. Jangan menyerah. Jangan jual prinsip-prinsip hidupmu. Dan berdiri tetap untuk memulihkan keadaan. Oleh karena itu setiap minggu kita datang beribadah. Itu sama seperti kita memulihkan keadaan kita. Saudara, sepanjang minggu Senin sampai Sabtu engkau bekerja keras. Harus Bapak Ibu. Ya, engkau mendapatkan persoalan masalah ini dan itu. Lelah, capek. Harusnya engkau berdiam diri. Sebab kelelahan itu membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Dan ketika kita tidak bisa berpikir jernih, kita mengambil keputusan yang tidak jernih juga. Oleh karena itu jiwamu perlu diistirahatkan. Untuk istirahat dan bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan yang indah. Hari ini jiwamu sedang dipulihkan. Ketika jiwa kita dipulihkan, raga kita pun akan pulih. Lihat baik-baik di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu mereka dikurung, waktu mereka dalam keadaan yang tidak dapat berbuat apa-apa, mau maju tembok, mundur tembok, kanan kiri tembok. Saudara, dia bukan hanya di penjara, tetapi kaki dan tangannya dirantai. Saudara bisa membayangkan keadaan semacam ini sedang melanda kita. Kita ada di ruang yang sempit, gelap, pengap, tidak ada cahaya. Kanan kiri adalah dinginnya dinding. Kemudian malam itu Paulus dan Silas memulihkan keadaan. Bagaimana caranya? Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik kehidupan ini. Apa kau terus sibuk dengan keadaan ini? Saya mau katakan, kau tidak akan keluar dari kesibukan itu, bahkan kau akan lebih stres lebih dalam lagi. Oleh karena itu Tuhan bilang, beristirahatlah pada hari Sabat, hari perhentian, bertemulah denganku dan kau akan mengalami kelegaan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan,
dengan penatnya segala ada yang di dunia ini. Belum lagi setiap hari kita buka handphone. Handphone beritanya apa saja, coba lihat. Ya, sampai bosen lihat yang muncul di handphone itu saja. Gak Gisel lah. Ya, siapa namanya itu? Gisel, Gading Martin, sekarang Demokrat. Ya toh? Saudara, apa yang baik coba yang kita dapat? Myanmar yang katanya lagi rame. Rasanya tidak ada sesuatu yang baru yang diberikan kepada kita yang membuat kita pencerah. Indonesia tahun 2021 akan lebih baik, akan menjadi negara yang dengan tingkat pertumbuhan gitu kan, jadi lebih optimis kan ya. Enggak, pertengkaran ya, artis yang muncul adalah hedonisme, semuanya ditawarkan hedonisme. Bapak Ibu lihat ya, mobil mewah, rumah besar, kawin cerai. Saudara, setiap hari itu dicekoki pada kita dan anak-anak kita. Lelah kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sebenarnya adalah berita sukacita bagi kita. Tapi orang Kristen jarang baca firman Tuhan, tapi lebih senang baca Facebook, Instagram, YouTube. Saudara dikasih dalam Tuhan. Memang kadang-kadang berita-berita itu dapat menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi firman Tuhan lebih daripada sekedar menginspirasi. Dia memberi kekuatan baru. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, segala kepenatan yang terjadi dalam hidup, beristirahatlah setiap hari Minggu, supaya engkau dipulihkan kembali, berdiri tetap, dan kau terus menjaga prinsip-prinsipmu dan tidak menyerah dengan segala keadaan. Anak-anak yang akan masuk dalam baptisan air dengan baik ya, jangan jual prinsip-prinsip ya. Kau orang percaya engkau sangat berharga di mata Tuhan ya. Pulihkan dirimu setiap minggu. Percayalah bahwa engkau akan bertumbuh dengan baik dan jangan menyerah dengan keadaan. Sebab engkau akan diberkati, engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama berdoa bagi anak-anak kita yang akan masuk ke dalam baptisan air. Dan biarlah semua yang terjadi, keputusan yang diambil adalah keputusan yang indah di hadapan Tuhan. Hari ini mereka akan diberkati oleh Tuhan dan kita semua bersama-sama. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan hidup kami. Firman-Mu yang terus membawa kami untuk kami semakin lebih mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Dan biarkanlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan sebentar kami bersama-sama menjadi saksi dari anak-anak kami yang menyerahkan hidup mereka kepada-Mu Tuhan. Dengan mulut mereka sudah percaya, dengan hati pun mereka juga sudah percaya kepada-Mu. Pengakuan mereka ucapkan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarkanlah pagi hari ini Tuhan semakin teguhkan untuk menerima sakramen baptis. Kami menjadi saksi mereka Tuhan. Dan kiranya hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau juga mengurapi tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan juga buat kami semuanya. Dan ketiga anak-Mu ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk baptisan pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau campur tangan, kuasa-Mu bekerja, mukjizat-Mu nyata. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama semuanya katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih ya Tuhan. Ingatlah bagaimana Dia sudah mati bagi saya dan Anda. Ingatlah betapa korbannya, korban yang tak tergantikan. Seharusnya kita ada di neraka jahanam, tapi Dia pindahkan kita kepada sorga yang mulia. Tidakkah kita harus mempertahankan prinsip-prinsip kita, iman kita? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ingatlah bahwa kita manusia berdosa.
ingatlah bahwa Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan. Dan dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari perlahan-lahan kita buka cawan anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita gedangkan tangan kita. Mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan yang baik, yang sudah menyelamatkan engkau. Jangan takut, berdiri tegap, berdiri tetap. Aku tak akan menyerah Tuhan. Aku tak akan menjual prinsip-prinsipku Tuhan. Hari ini Tuhan pulihkan aku. Pulihkan dalam perjalananku yang masih panjang. Perjalanan hidup yang kujalani bersama dengan Engkau dalam kelelahan-lelahanku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebab Tuhan itu baik bagi kami. Oleh karena kebaikan dan rahmat-Mu itulah kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami siap memberikan korban-korban persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang memberikan hari ini, memberikan dengan sukacita, dan semuanya untuk hormat kemuliaan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan dan menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk korban persembahan yang sudah dinyatakan. Karena ini adalah minggu pertama, nanti ada korban terbuka ya. Setelah kita pulang di tempat ini, memberikan korban terbuka dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 03319430001 atau rekening persepuluhan di 03388889191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Semua persembahan akan dipakai dan dikelola dengan baik oleh pengurus gereja dan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi selamat kepada kalian bertiga, terus semangat ya. Kalau perlu apa-apa datang ke gembalanya untuk bantuan didoakan dan lain sebagainya ya. Tuhan Yesus memberkati, kita juga doakan untuk anak-anak kita ya, tetap semangat mereka. Dan Bapak Ibu, sore nanti juga masih ada kebaktian jam 4:30, doa penghiburan ya, doa penghiburan. Kita berdoa semua kepada saudara-saudara kita yang dipanggil pulang Tuhan, biarlah keluarganya semua dihiburkan oleh Tuhan. Baik, ada tambahan pengumuman dari panitia? Tidak ada? Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh syukur. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bilang amin. Amin, puji Tuhan ya. Haleluya. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu, penuhkan
Teguhkan dan kuatkan kami Tuhan, melalui firman yang kami dengar, melalui perjamuan suci yang kami jalankan, dan melalui doa-doa kami hari ini. Tuhan melihat segenap hati kami umat-Mu, mereka dalam kesesakan dan kesulitan. Kami tak akan menyerah Tuhan. Kami tidak akan menjual prinsip kami Tuhan. Hari ini kami dipulihkan. Kau yang melihat segala hati yang mungkin sedang berduka, Roh Kudus-Mu menghiburkan setiap kami. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Masa depan anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Mereka yang masih sekolah diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati juga Tuhan. Dan setiap kami jaga kekuatan dan kesehatan kami. Kami tahu banyak mara bahaya, sakit penyakit di luar sana Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan melindungi setiap kami. Beri hikmat kepada kami Tuhan, supaya kami betul-betul menjaga kekuatan dan kesehatan kami melalui pertolongan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, tak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat-Mu. Baik besar, kecil, tua, muda, semua kami mengalami Tuhan. Dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan sedang dikerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tak takut, kami tak gentar. Burung pipit di udara dipelihara. Kami lebih daripada seekor burung pipit. Kami adalah manusia-manusia yang diselamatkan di atas kayu salib Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kepadamu, kami teguh beriman kepadamu. Dalam segala kesulitan sekalipun, kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang sudah disampaikan kepada kami tinggal dan tak kembali dengan sia-sia. Rema dan mengerjakan sesuatu di dalam anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini Tuhan, kami akan memberikan korban-korban persembahan kami, menyenangkan Engkau Tuhan. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, izinkan hamba juga mengutus hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk pergi ke dunia di mana saja mereka berada. Di tempat sekolah mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan menjadi saksi Kristus, sebab Roh Allah yang menyertai mereka. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Lihatlah tangan yang terangkat Tuhan. Lihatlah juga hati yang terbuka. Kami siap Tuhan pergi kepada bangsa-bangsa. Sebab kami adalah imamat yang rajani, imam yang melayani raja di raja. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Pentakosta itu turun ke atas setiap kami Tuhan. Tinggal dalam hati kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan pekerjaan besar bersama dengan Allah yang besar. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat yang diberikan oleh Bapa sendiri kepada kita semua. Berkat damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap